Nah, kita masuk ke hal produktif selama di rumah. Jadi dengan tubuh yang sehat tadi, dari 3M tadi, dari iman, aman, dan imun tadi, nah kita bisa melakukan hal-hal produktif, apalagi selama di rumah. Nah, kita masuk ke hal produktif selama di rumah. Jadi dengan tubuh yang sehat tadi, dari 3M tadi, dari iman, aman, dan imun tadi, nah kita bisa melakukan hal-hal produktif, apalagi selama di rumah. Jadi kita butuh 3 hobbies. Kalau di sini aku ketemunya 3 hobbies. You need 3 hobbies. One to keep you creative, one to keep you in shape, and one to make you money. Tapi aku ingin menambahkan one for your akhirah. Karena kan hidup ini kita bakal mati ya semuanya. Kita tuh gimana sih biar kayak pesawat gitu seimbang di kanan dan kirinya. Dunia dan akhiratnya itu seimbang gitu ya. Dan akan lebih baik lagi kalau teman-teman lebih berat ke akhirahnya. Tapi itu yang godaannya susah, apalagi kalau masih muda ya. Inginnya senang-senang dulu. Jadi ini aku buat beberapa contoh-contoh mungkin buat teman-teman gimana sih biar produktif selama di rumah aja. Jadi bisa dikotak-kotakan gitu, mana sih hal-hal produktif yang membuat kita lebih kreatif. Bisa dengan bikin konten video, membuat kue, mengikuti webinar-webinar nih seperti webinar ini itu teman-teman sudah nilai plus ya, maksudnya teman-teman mau atau ada kemauan untuk mengupgrade diri gitu, untuk lebih baik lagi. Nah, lalu selanjutnya belajar desain dan mengerjakan tugas rumah. Selanjutnya yang want to keep you in shape seperti berolahraga, gimana sih biar badan kita tuh body mass index-nya normal gitu ya, dalam range normal sebaiknya, karena kalau underweight ataupun terlalu overweight atau obes itu kan tidak baik juga, tidak sehat. Nah, lalu juga merawat diri, bagaimana kita merawat diri, mungkin untuk cewek-cewek, bahkan cowok pun juga boleh kok, maksudnya bukannya merawat diri make up gitu, tapi maksudnya lebih care kepada diri, misalnya jangan kalau di rumah ya mandi lah gitu ya, sekali sehari nggak apa-apa kalau di rumah aja gitu ya. Terus selain itu menjaga kebersihan seperti tadi juga dijelaskan dan atur pola makan, makan makanan yang sehat gitu ya. Lalu want to make you money seperti jualan, bisnis online, lalu bisa mungkin buka jasa menjahit, desain. Terus kalau kita lihat di masa pandemi ini kayaknya butuh banget hal-hal yang berhubungan dengan desain untuk di Instagram gitu ya. Orang butuh yang serba online gitu. Mungkin nanti akan lebih dibahas lebih lanjut. Lalu untuk want to make you money bisa dengan upload konten di YouTube agar dapat AdSense, tapi ini sejujurnya aku kan baru mulai juga sih di YouTube. Susah untuk gimana mencapai untuk jadi monetize gitu ya YouTube-nya. Memang harus kerja keras, nggak ada yang gampang kalau di dunia ini. Yang gampang itu mah di surga gitu ya. Terus berkebun, mungkin kita bisa berpikir ke depannya mungkin akan sangat menguntungkan kalau teman-teman bisa mulai menanam sesuatu gitu, menanam kentang, jagung, buah-buahan yang tadi mengandung vitamin A, B, C, D, E tadi, dan akan lebih baik lagi kalau teman-teman bisa manen lalu dijual gitu ya. Pokoknya hal-hal yang bisa mendatangkan menambah penghasilan. Lalu one for your akhirah, seperti tadi soal 5 waktu, membaca dan menghafal Al-Quran, lalu membaca buku dan share ke orang lain, sortir buku, pakaian, tas, dan lain-lain untuk amal. Karena dengan banyaknya di rumah, tentu kita jadi tahu mana sih barang-barang yang kayaknya nggak dibutuhkan gitu ya. Daripada nanti berlebihan atau nanti dihisap, nanti di akhiratnya berat gitu. Walaupun aku juga harus, ini PR aku sendiri buat sortir buku-buku atau pakaian yang nggak kepake lagi. Nah, coba dimulai dari sekarang. Nah, ini dia tadi. Mungkin ini bisa disesuaikan dengan kreativitas teman-teman, apa minat dan bakat yang teman-teman punya gitu. Seperti misalnya bikin konten video, nggak harus konten video sih, tapi bisa dengan infografis di Instagram gitu kan. Tadi juga udah jelasin Dr. Andre, gimana kita tuh bisa bermanfaat buat orang lain. Misalnya nih pelajaran yang teman-teman dapat di SMA ataupun di kuliah gitu ya, di tahun 1, tahun 2, itu kan banyak yang mungkin orang-orang awam atau orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita tidak tahu tentang info itu gitu ya. Mungkin orang yang tidak sekolah gitu. Jadi akan lebih baik kita bagikan ilmu yang kita punya itu kepada orang lain, apalagi itu jadi ilmu yang bermanfaat, dan kalaupun nanti kita meninggal sudah tidak ada lagi, insya Allah bakal ngalir terus kan amalnya, pahalanya akan ngalir terus ke kita. Lalu
Ya, jadi awalnya aku pengen cerita juga, kenapa sih waktu awal pandemi, bulan April 2020 ini, aku mulai bikin konten YouTube. Dan awalnya tuh pengen, kan aku tamat kedokteran itu tahun 2018, ya, Sumpah Dokter, akhir 2018. Nah, aku pengen gimana sih ilmu yang aku punya itu bermanfaat buat orang lain. Nah, salah satunya itu dengan, ya kan teman-teman punya media sosial gitu ya, Instagram, Facebook, WhatsApp, apapun itu, TikTok pun juga bisa jadi media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, salah satu itu dengan YouTube, aku mikirnya. Kayaknya dengan orang nonton video kita, terus, oh ini penting nih infonya, lalu orang bisa menggunakan info yang bermanfaat itu untuk kehidupannya mungkin jadi lebih baik mungkin. Nah, itu kan insya Allah udah berpahala gitu ya. Akan sangat bermanfaat sekali untuk orang lain insya Allah. Lalu ya teman-teman bisa mulai berpikir dari sekarang apa sih kira-kira yang bisa dilakukan gitu. Selain kita kreatif juga kan ya, tapi aku nggak terlalu gimana-gimana sih ngedit videonya. Cuman gimana kita menumpahkan segala ilmu kita ke suatu konten-konten gitu, konten Instagram, konten YouTube. Lalu membuat kue, mungkin ada yang senang membuat kue, bisa. Dulu aku suka buat kue, tapi karena kesibukan jadi tidak bisa lagi. Tidak, udah jarang membuat kue, atau bahkan bisa teman-teman jual gitu ya, untuk tambah-tambah uang jajan gitu, atau mengisi hari-hari selama di rumah. Lalu mengikuti webinar seperti ini, kan banyak nih webinar-webinar yang diadakan selama kita pandemi ini, dan aku rasa ini kesempatan yang sangat bagus sekali buat teman-teman. Kapan lagi kita dengerin pemateri-pemateri hebat, bahkan dari luar negeri, bahkan dari Harvard pun juga pernah. Itu kan kayaknya kalau nggak pandemi, kira-kira kapan ya bakal ikutan webinar dari Harvard gitu ya. Jadi coba teman-teman lebih aktif, mencari informasi mana sih webinar-webinar yang kira-kira teman-teman butuhkan untuk menambah soft skill teman-teman. Lalu dengan belajar desain juga, nah aku rasa ini tidak diajarkan di SMA ya, belajar desain ataupun juga kemampuan untuk berorganisasi itu ada sih di OSIS ya, cuman kita perlu, kan Indonesia ini masyarakatnya itu ada sekitar 270 juta jiwa gitu ya. Dan semakin lama persaingan kerja itu semakin susah, semakin sulit. Bahkan untuk dokter pun juga akan semakin sulit. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling pintar, itulah yang akan maju gitu ya, yang lebih sukses. Nah, salah satu caranya gimana sih biar kita lebih dari orang lain, yaitu dengan mengumpulkan kemampuan-kemampuan atau nilai-nilai plus. Salah satunya dengan belajar desain. Ada satu lagi hal lainnya mungkin dengan belajar bahasa Inggris. Aku suka belajar bahasa Inggris dari nonton film-film yang bahasa Inggris gitu ya, ataupun juga dari lagu-lagu bahasa Inggris. Semua kosakata yang aku nggak tahu gitu, aku catat, aku cari. Itu dulu sih waktu SMA, sering seperti itu gitu. Cuman sekarang ya kadang malas, malas ini nih yang harus kita lawan gitu ya. Karena sebenarnya kita itu pintar, cuman masalah utamanya itu adalah malas. Ya gitu, paling belajar desain gitu ya, belajar untuk mungkin fotografi, atau belajar desain dan segala macamnya yang memang sekarang kan era 4.0 ya, maksudnya sudah saatnya beralih ke teknologi, jadi semua orang itu mainnya di media sosial. Nah, di sanalah peluang yang bisa kita gunakan dengan bermain media sosial dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Lalu want to keep you in shape dengan olahraga tadi, apapun olahraga yang teman-teman lakukan boleh, prinsipnya harus terukur, harus ada frekuensi 150 menit per minggu, dan juga ada intensitasnya juga ditentukan. Nanti itu ada di penjelasannya juga ada di YouTube. Lalu juga merawat diri dan menjaga kebersihan, atur pola makan. Terus sebaiknya sih di masa pandemi ini juga aku lebih menyarankan teman-teman untuk makan makanan di rumah aja. Jangan, kalau beli-beli makan di luar boleh, yang penting terjamin lah gitu ya. Penjualnya itu memakai masker gitu ya, terjamin insya Allah kebersihannya. Dan akan lebih baik sih teman-teman masak di rumah, ya berkreasi, mengisi waktu luangnya selama di rumah. Karena makanan yang kita masak itu tentunya kita tahu nih lebih sehat, lebih terjamin bumbunya, ingredients-nya gitu ya. Terus juga lebih yakin gitu dengan bahan-bahannya. Lalu want to make you money, seperti jualan, bisnis online, dan membuka jasa seperti menjahit, desain, dan upload konten-konten di YouTube gitu agar dapat AdSense gitu ya. Untuk buka jasa ini pun juga teman-teman seperti misalnya jasa translate jurnal, jasa Word, PPT gitu ya, membuat tugas, jasa ketik, jasa PPT, banyak pokoknya teman-teman bisa lakukan untuk menambah uang jajannya.
Terus juga untuk jualan online ini aku juga pernah nyoba-nyoba jualan online di Instagram. Coba kita pikir apa sih kira-kira yang dibutuhkan orang. Prinsipnya dari jualan itu adalah kita memberikan solusi kepada orang lain. Apa sih yang masalah orang-orang itu dan apa sih solusi yang kita berikan. Coba kita mulai untuk jualan dari sekarang. Kan juga berdagang juga bagus ya. Rasulullah juga berdagang. Nah ini dia One for Your Akhirah, seperti salat 5 waktu, membaca dan menghafal Al-Quran. Coba mulai dulu dari juz 30 mungkin, lalu kalau udah selesai juz 30 dari Al-Kahfi gitu ya, atau mungkin Al-Mulk, boleh. Lalu membaca buku dan sortir buku-buku pakaian, tas, dan lain untuk amal. Dan juga aku rasa untuk buku-buku ini bisa join gitu, mungkin ISMKI juga ini udah bagus sekali kan acaranya dengan menggalang dana gitu ya, sortir buku, pakaian, tas gitu untuk amal. Oke, nah ini aku pengen teman-teman buat untuk dirinya masing-masing, apa-apa aja sih yang bisa teman-teman isi hari-hariannya selama di rumah gitu biar lebih produktif. Jadi dibagi gitu ya, gimana dibuat mana sih hal-hal yang bisa membuat teman-teman jadi lebih kreatif, mana yang bisa membuat teman-teman mendatangkan uang gitu ya untuk menambah uang jajan gitu, lalu untuk membuat teman-teman keep in shape badannya, dan untuk akhirat juga, dan apa sih aktivitas yang teman-teman rasa ini bikin aku lebih bahagia deh dengan seperti ini. Misal seperti bernyanyi atau mungkin dengan nonton film gitu ya, itu kan sudah bikin kita bahagia, apalagi selama di rumah aja suntuk. Terus juga mungkin bermain dengan kucing gitu ya, aku punya kucing tuh yang suka ribut. Pokoknya banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Aku pengen teman-teman buat sekarang, mungkin sekitar 2 menit bisa, boleh Ayo dibuat. teman-teman, disiapkan kertas dan juga penanya, boleh nih diikutin kuisnya dari Kak Nana. Iya, coba. Jadi biar setelah webinar ini teman-teman ada hal-hal yang memang ingin dicapai gitu, hal-hal yang wah ini kayaknya bagus nih buat ini aja. Coba aku pengen dibuat, tolong dibuat ya. Oke Otik, kita tunggu mungkin 2 menit mungkin. Boleh Kak, boleh Kak. Oke. Nanti kayaknya boleh juga Kak, ada beberapa peserta yang membacakan apa ya hasil dari apa yang dibuat gitu loh Kak. Boleh Iya, tuh kayaknya. iya boleh. Yang volunteer gitu ya, yang mau Iya membaca. benar banget. Boleh. Sebagai evaluasi juga nanti Kak. Siapa Ya. tahu bisa diperbaiki atau enggak gitu. Enggak ada yang salah kok. Maksudnya Iya sih. ini sesuai dengan apa yang teman-teman, apa ide-ide yang teman-teman pikirkan aja. Gitu. Ayo Oke, udah. teman-teman, ayo. Oke, mungkin udah kali ya, ya Otik ya. Iya benar Kak. Oke, kita lanjut. Ya, nah gimana sih biar nyaman dan aman selama di rumah aja? Yang aku sarankan juga kepada teman-teman gak usah terima tamu dulu saat pandemi ini, karena untuk kebaikan kita juga dan untuk kebaikan orang lain. Andai kata tamu itu udah datang di depan rumah gitu ya, mungkin disuruh di pagar aja gitu ya, gak usah masuk, dan selalu pakai masker. Biarpun dia om, tante, sepupu mungkin, apalagi dia dari daerah merah, Padang juga udah merah ya, dari daerah di Jawa gitu. Nah, usahakan di luar rumah aja untuk bertamu dan jangan lebih 15 menit. Sesingkat mungkin kalau bisa. Soalnya banyak nih kasus seseorang itu tertular dari tamu-tamu yang datang ke rumahnya atau saudaranya yang datang dari Jawa gitu ya. Itu banyak banget. Jadi kita ingin gimana sih kita biar aman kan dan nyaman selama di rumah gitu. Biar nggak menyesal kemudian. Lalu juga sholat, selalu memakai alat sholat pribadi gitu ya. Misalnya sholat Jumat, kalau ada beberapa daerah yang memang belum dibolehkan untuk sholat Jumat ya. Tapi kalau beberapa daerah yang mungkin kasusnya sedikit gitu, kasus COVID-nya, bisa dengan sholat Jumat mungkin di ruangan atau masjid yang tidak ber-AC gitu ya. Karena dengan ruangan yang ber-AC itu akan lebih cepat, akan lebih gampang terjadinya penularan COVID-19. Jadi dia udaranya kan berputar-putar di situ aja gitu ya. Akan lebih baik dengan udara yang tidak ada AC, jadi ada ventilasi, pertukaran udaranya baik gitu. Dan jangan lupa bawa sajadah, lalu pakai masker terus, jangan dilepas-lepas maskernya. Tolong bilang ke orang tuanya ya, ke saudaranya gitu. Lalu cerita jika ada masalah, cerita ke orang tua, cerita ke kucingnya boleh, ke binatang peliharaannya boleh gitu ya. Atau akan lebih baik lagi ke Allah gitu ya, ke Tuhan. Lalu juga usahakan untuk selalu memakai masker ketika di dekat kakek, nenek, atau ortu. Memang ini susah,
aku sendiri pun juga kadang susah. Tapi karena itu balik lagi ke kesadaran diri kita sendiri, apalagi buat teman-teman yang mungkin harus kerja, karena aku harus kerja kan, ketemu pasien gitu. Jadi sebisa mungkin aku kalau ketemu sama nenek memakai masker, dan kalau sama ortu kadang pakai kadang enggak. Tapi kita kan gimana menjaga orang tua kita, nenek kita gitu ya, biar semuanya aman, biar kita nggak menyesal kemudian. Lalu lakukan hobi-hobi yang disukai. Ini boleh tadi yang dari list-list tadi yang teman-teman buat bisa dilakukan, karena juga kalau kita bahagia ya kita jadi lebih produktif kan ya, lebih gampang melakukan hal-hal itu semua yang kita mau itu. Lalu berolahraga. Nah, dengan berolahraga jadi kita akan mengeluarkan hormon-hormon endorfin gitu ya, karena dengan berolahraga itu kan bahagia ya. Kalau aku pribadi, apalagi kalau bersepeda, terus di sekelilingnya ada sawah, ada bukit-bukit, nah itu wah bahagia banget, karena sehari-harinya rumah kampus gitu kan, rumah sakit, ketemu orang, nah akan lebih bahagia kalau kita berolahraga terus dengan pemandangan gitu yang indah ya. Terus, nah ini ada matriks manajemen waktu. Sejujurnya aku orangnya kurang bisa, maksudnya aku harus belajar lagi gimana sih memanage waktu gitu. Seperti jadi bagus banget yang dijelaskan Dr. Andre kan ya, gimana memanage waktu. Jadi bisa teman-teman mulai dulu dengan membuat aktivitas teman-teman dari selama 1 minggu gitu ya. Apa sih kira-kira yang aku lakukan selama 1 minggu? Nah ini. Lalu tentukan mana sih sebenarnya yang perlu, mana sih sebenarnya yang ini urgent, ini tidak penting, ini yang penting. Coba dikotak-kotakan semuanya di dalam ini. Jadi kita akan lihat, wah ternyata selama seminggu ini banyakkan yang tidak penting dan tidak urgent ternyata ya gitu. Dan untuk mengevaluasi diri juga sih gitu ya. Wah ini ternyata seminggu belakangan lumayan produktif gitu. Ternyata hal-hal yang dilakukan hal-hal yang penting tapi tidak urgent, tapi mungkin untuk bisa untuk memperbaiki diri atau mengupgrade skill kita. Untuk keterangan-keterangannya seperti ini misalnya. Nah, ini mungkin bisa dibuat kayak gini, teman-teman. Contoh matriks manajemen waktu sebelum pandemi ini. Waktu itu aku buat sebelum aku internship, waktu udah tamat dokter, jadi aku buat sesuatu itu olahraga yang teratur. Nah, itu urgent nggak ya? Itu important nggak ya? Nah, itu checklist gitu ya. Belajar masak, apakah itu urgent? Enggak sih, tapi itu important lah ya, apalagi untuk perempuan gitu. Dan hal-hal ini mungkin bisa dibuat gitu ya, dibuat checklist, dibuat tabel-tabelnya, buat teman-teman biar lebih untuk mengevaluasi, wah ternyata selama ini aku mengerjakan hal-hal yang ternyata penting gitu, ternyata hal-hal yang useless, tidak terlalu berguna, tapi sering dikerjakan. Mungkin itu aja. Ya, baik, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator, Otik dan Hasbi. Baik, terima kasih kepada Dr. Nana yang udah menyampaikan materi yang luar biasa banget. Ada tips and trick, terus ada juga tadi kita disuruh membuat tentang apa yang kita senangi, apa yang kita harus perbuat gitu loh. Ada juga manajemen waktu nanti yang bisa kita lakukan juga